Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau ada yang bilang PCA menggunakan matriks covariance. eh Digarisbawahi di sini bahwa ada ada dua matriks yang dapat digunakan pada analisis komponen utama ini yaitu matriks covariance dan matriks korelasi. Untuk materi kali ini mungkin akan dibahas tentang matriks covariance dan nanti akan Ibu berikan tugas kepada Anda semua untuk membahas lebih lanjut tentang penggunaan matriks korelasi di dalam principal component analysis. Beberapa poin penting yang akan kita bahas antara lain adalah tentang standarisasi data, kemudian pembentukan matriks covariance, kemudian dekomposisi eigen, kemudian pemilihan komponen utama, proyeksi data, kelebihan dan keterbatasan PCA menggunakan matriks covariance, penerapan PCA menggunakan matriks covariance, lainnya, dan ringkasan. Oke, analisis komponen utama atau PCA menggunakan matriks covariance ini, maaf salah ketik, merupakan metode reduksi dimensi yang mengekstrak komponen utama dari data dengan mencari arah variansi terbesar melalui dekomposisi eigen dari matriks covariance. Intinya, PCA ini mengubah variabel yang saling berkorelasi menjadi himpunan baru variabel tak berkorelasi atau principal components yang menyimpan informasi paling penting. Sampai di sini bisa ditangkap ya poinnya Ananda. Kita lanjutkan. Untuk standarisasi data ini mengapa perlu? Ini perlu sekali misalnya yang sering digunakan itu biasanya pakai transformasi z-score atau pakai LEN ya. Nah, mengapa perlu? Karena variabel sering memiliki skala berbeda, misalnya umur versus pendapatan. Kemudian langkahnya adalah mengubah setiap variabel menjadi min sama dengan nol dan standar deviasi satu agar perbandingannya adil. Bisa seperti itu, bisa juga ya tadi seperti Ibu sampaikan menggunakan transformasi yang ada banyak jenisnya ya bisa Anda pilih sendiri tergantung apa namanya dapat pemilihan transformasi ini bisa melihat lagi kondisi dari datanya itu sendiri ya. Oke, ini ada contoh visualisasi kasus yang menggunakan matriks covariance pada PCA. Untuk skripsi-skripsi kakak tingkatnya, setahu Ibu ya, yang Ibu membimbing dan menguji itu karena mereka itu variabelnya X semua, biasanya digunakan pada analisis klaster ya, ketika misalkan diperoleh korelasi antar variabelnya itu tinggi, maka digunakanlah PCA. Itu menggunakan matriks korelasi karena nggak ada Y-nya, Ananda. Jadi di sini kenapa ada covariance? Kan ya, variance gabungan, covariance. Ada ada X, ada Y. Ketika misalkan di situ variabel deretannya X semuanya, itu berarti nggak bisa ya pakai matriks covariance. Jadi kasus apa yang bisa menggunakan matriks covariance ini untuk PCA ya? Kasus yang ada Y-nya dan ada X-nya. Ini gambaran X-nya biasanya lebih banyak dari ini. Ini cuma gambaran gambaran simpelnya, sederhananya. Nah, setelah kita menstandarisasi data, apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama yaitu pembentukan matriks covariance. Jadi matriks covariance ini kan menunjukkan hubungan antar variabel, apakah meningkat bersama, menurun bersama, atau tidak berkorelasi. Untuk ukuran matriksnya sendiri ya disesuaikan dengan jumlah variabel yang ada, Nanda berapa X-nya, berapa Y-nya, kemudian maknanya nilai diagonal itu variansi tiap variabel, nilai non-diagonal adalah covariance antar variabel. Itu sudah Nanda tahu ya pada mata kuliah metode statistika, pada mata kuliah analisis regresi, pada mata kuliah apalagi yang menggunakan covariance ya. Eh,
dan lain sebagainya. Kemudian dekomposisi eigen. Jadi eigenvektor menentukan arah baru untuk prinsipal komponensia, kemudian eigenvalue menentukan besarnya variansi yang dijelaskan oleh arah tersebut, dan interpretasi komponen dengan eigenvalue terbesar sama dengan arah dengan variansi maksimum. Nah, terkait eigenvalue dan eigenvektor ini nanti akan Ibu berikan materinya di grup Ananda ya. Bisa Ananda baca lagi. Kemudian ketiga pemilihan komponen utama. PC1 arah dengan variansi terbesar, PC2 arah ortogonal berikutnya dengan variansi terbesar kedua, dan seterusnya hingga semua variansi dijelaskan. Dan biasanya hanya beberapa komponen yang dipilih untuk menyederhanakan data. Nah, untuk selanjutnya adalah proyeksi data. Jadi proyeksi data ini kadang ada orang yang sering salah persepsi ya, menyebutkan proyeksi, prediksi itu kayaknya sama. Padahal beda, Ananda. Kalau di sini proyeksi data yang dimaksudkan dalam statistika itu adalah eh, kita bermain di sumbu. Eh, jadi kita bisa proyeksikan data itu misalkan merotasi atau apa gitu ya. Jadi bukan berarti dia itu kita prediksi. Jadi ada yang salah kaprah terkadang. Biasanya sih orang-orang yang bukan statistika gitu. Proyeksi data dianggap sebagai prediksi data, padahal beda ya. Apalagi di PCA ini dia kita bermain sumbu ya, perputaran sumbu, rotasi dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk mereduksi, untuk melihat komponen yang utama atau lain sebagainya untuk terkait dimensi data lah ya terutama gitu. Jadi proyeksi data itu sebetulnya lebih berhubungan ke dimensi data. Jadi hasil dari proyeksi data ini adalah data set dengan dimensi lebih sedikit tetapi tetap mempertahankan informasi utama. Oke, sampai sini sepertinya sudah cukup jelas poin pentingnya, Nanda. Ini contoh sederhana aja, misalkan kita untuk satu atribut kita mau lihat sejauh mana jaraknya ke rata-rata ya kan karena kita bermain covariance kan hitung dulu variansnya gitu kemudian kita di sini punya dua nih dimensi yaitu X itu temperatur dan Y itu humidity. Nah di sini covariance dari ukuran ini ada apa namanya antara X dan Y ini jika sama dengan nol, berarti dia independen. Nah, jika dia lebih dari nol, maka bergerak dalam arah yang sama. Kemudian jika kurang kurang dari nol, maka bergerak pada arah berlawanan. Dengan rumus covariance X dan Y itu sigma. XI min X bar dikali YI min Y bar per N min satu di mana sigma itu berjalan dari I sama dengan 1 sampai N, dan ini adalah rumus covariance secara umum Ananda, yang perlu Ananda ingat, ya, dan begitu juga untuk menghitung matriks covariance-nya nanti ya. Nah, untuk lebih dari dua atribut, maka bisa kita lihat pada layar bagaimana eh, komposisi dari si matriks covariance-nya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa Ananda baca pada materi yang Ibu berikan ya. Apa sih kelebihan PCA menggunakan matriks covariance ini? Yang pertama, mengurangi dimensi tanpa banyak kehilangan informasi. Itu yang paling penting. Jadi, informasi dari data itu tetap dipertahankan. Kemudian, menghilangkan redundansi antar variabel. Dan selanjutnya adalah memudahkan visualisasi dan juga analisis. Namun sebenarnya, untuk penggunaan metode menggunakan matriks covariance ini, termasuk yang agak jarang digunakan gitu. Karena ya itu tadi seperti Ibu sampaikan, PCA yang sering digunakan dalam penelitian itu adalah PCA untuk mereduksi variabel X yang pada analisis cluster. Dia cuma punya X aja gitu ya. Sederetan X, X1 sampai X12, X1 sampai X20, dan lain-lain. Apa sih kekurangan PCA menggunakan matriks covariance ini? Hanya menangkap hubungan linier, interpretasi komponen kadang sulit, kemudian sensitif terhadap skala data. Karena itulah standarisasi itu wajib dilakukan ketika melakukan PCA, Ananda ya. Pernah ada Ananda mengerjakan tugas kan, tiba-tiba Ananda melelengkan. Itu karena ada PCA yang di dalam tahapan analisis yang Ananda lakukan gitu. Selanjutnya, penerapan PCA menggunakan matriks covariance itu di mana aja untuk genetika dan biologi bisa identifikasi pola dalam data genom, kemudian keuangan, analisis portofolio dengan variabel pasar yang kompleks, kemudian ilmu iklim, menyederhanakan data atmosfer multivariat, kemudian pendidikan dan psikologi, reduksi variabel survei untuk menemukan faktor utama. Banyak sekali kegunaan PCA ini, terutama kalau kita
menemukan banyak sekali faktor yang mempengaruhi suatu hal, Ananda ya. Dan atau kita misalkan mau melihat kalau yang pakai covariance, kita mau melihat eh, sederetan faktor atau misalkan puluhan faktor yang mempengaruhi dua hal yang penting gitu ya. Contoh misalkan bagaimana yang dipengaruhinya misalkan IPK dan juga masa lama pendidikan gitu ya. Maksudnya berapa tahun sih lama menyelesaikan pendidikan kayak gitu. Nah, itu faktor-faktornya ada banyak sekali Ananda. Misalnya kita mengkaji dari misalkan dari secara psikologinya, kemudian secara eh, finansial, kemudian secara apa ya, motivasi dan lain sebagainya. Misalnya variabel yang mempengaruhi itu ada banyak, yang dipengaruhi ada dua hal itu. Itu kan kita perlu tahu. Misalkan sebenarnya variabel apa aja sih yang penting gitu. Misalnya gini, ada lama apakah apa namanya? Jumlah jam tidur gitu ya, kemudian berat badan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali kan variabel yang mempengaruhi apa namanya? Dosen metode dosen mengajar di kelas bisa juga dimasukin ya. Kemudian macam-macam lah. Jadi ketika banyak sekali variabel, kita perlu mereduksi nih apa aja yang sebenarnya benar-benar penting gitu, apa aja yang sebenarnya bisa diabaikan. Perlu PCA ini. Jadi dapat kita simpulkan di sini, PCA menggunakan matriks covariance dilakukan dengan memfilter informasi utama dari data multivariat dengan cara mencari arah variansi terbesar, lalu memproyeksikan data ke arah tersebut. Oke, ini adalah referensinya. Dan nanti ada sebagian dari referensi ini akan Ibu berikan di grup Ananda semua. Mungkin itu saja. Em, dan tentunya ada tugas buat Ananda semua. Jadi di sini kan Ibu sudah share buku kepada Ananda. Ini bukunya. Ibu share ulang. Ini sebenarnya Ibu share karena merupakan tugas individu buat Ananda semuanya. Di buku ini tentang prinsipal komponen analisis, namun di sini lebih kecenderungannya itu adalah menggunakan matriks korelasi Ananda. Sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi, silahkan Ananda gali lebih jauh bagaimana penggunaan matriks korelasi di dalam PCA ini. Dan jika Anda menggunakan software, ya pilihlah matriksnya matriks korelasi kan bisa dipilih ya, bukan matriks covariance. Kalau misalkan ada kasus yang diminta menggunakan matriks covariance atau memang datanya itu memerlukan matriks covariance, ya gunakanlah matriks covariance. Anda sudah, setidaknya sudah paham bahwa kasus tertentu itu menggunakan matriks covariance, kasus tertentu itu menggunakan matriks korelasi. Nah, ini dia ya. Principal component using a correlation matrix. Jadi di sini pakainya matriks korelasi. Sebenarnya di sini ada juga nih covariance and correlation matrix an example. Bisa Anda baca-baca lagi. Cuma di sini akan lebih jelas aja sih. Bisa Ananda gali lagi. Oke, ini kan bukunya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada apa namanya penjelasan tentang PCA, kemudian bagaimana teorinya, formulasinya lengkap sekali di sini. Sebagaimana yang sudah Anda baca-baca kan waktu itu Ibu berikan tugas baca buku ini ya, sudah dibaca belum? Kalau belum dibaca dulu dan dipahami Ananda, kalau nggak paham ya ditranslate. Ini kita lihat ada nggak hasilnya ya. Hmm, 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 hmm. Nah ini ada contoh juga visualisasi untuk PCA ini. Ya. Jadi PCA ini juga bisa digunakan untuk time series dan juga data non-independen lainnya, seperti pada buku ini. Oke, mungkin langsung saja ke tugas Ananda ya, Ibu share. Oke, ini tugasnya. Jadi, di sini ada bab, mulai dari bab
Dua aja deh Ananda ya. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Berhubung Ananda ada 16 orang dan di sini sepertinya bab 14 itu dua orang, kemudian yang bab berapa tadi yang agak banyak ini ya, bab 6 banyak juga sih. Bab 8 juga ya. Enggak juga sih. Bab 8 ada, enggak juga. Yang banyak itu bab 3 tadi ya. Oke, jadi bab 3 ini ada dua orang yang mengerjakan, kemudian bab 14 juga dua orang. Kita mulai dulu dari David. David mengerjakan bab 2. Silakan diresum dalam bentuk PPT, PowerPoint yang akan dipresentasikan Senin depan, Senin besok, maksudnya tanggal berapa itu ya? Di jam multivaria di gedung B, itu udah Mei ya. Tanggal berapa? Tanggal tanggal 2 itu hari Sabtu, 3 Minggu. Tanggal 4 Mei itu David mempresentasikan resum dari bab 2 ini dalam bentuk PPT, kemudian Cana itu bab 3 31 sampai 34, 3.1 3.4 ya. Cana ini aja. Bab 3 3.1 sampai 3.2. Kemudian Syahrul 3.3 sampai 3.9. Kemudian Dona itu bab 4. Rido itu bab 5. Em, Naufal bab 6. Banyak ya Naufal jadinya ya. Arif bab 7. Hafiz bab 8. Kemudian Hanifan bab 9. Evan bab 10 tentang outlier. Kemudian Sherin bab 11, Desika bab 12, Tegar itu bab 13, Teguh bab 14 harusnya pas ya. Teguh 14 iya ya. 15 16-nya ya. Ntar. Tadi yang banyak mana? 8 Hafiz. 6 tadi banyak ya. 6 itu tadi Naufal. Ibu ralat ya. Jadi 6 itu ada berapa sih? 6.1-nya banyak ya. Hmm, Oke, Naufal itu bab 6.1, 6.2. Kemudian 6.3, 6.4 itu Arif. Bab 7 itu Hafiz. Bab 8, 8.1 sampai 8.1 sampai 8.3. 8.1 sampai 8.4 itu Hanifan. Kemudian event itu 8.4 sampai 8.7. Sherin bab 9. Desika bab 10. Tegar bab 11. Teguh bab 12. Sharon bab 13. Dan Cutiara bab 16. Mungkin itu Ananda. Dan Ibu harap Ananda semua mengerjakan tugas dengan baik sehingga bisa selesai ya di Senin besok itu semuanya untuk tugas individunya karena ibu juga akan memberikan materi untuk
analisis faktor dan juga itu tugas kelompok. Nanti ada lagi videonya segera menyusul. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di grup Ananda. Tapi bab 14 sih sepertinya harus berdua ya. Coba Ibu ulangi lagi Ananda ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, bab 2 itu David. Bab 3, 3.1 sampai 3.2 itu Chana. 3.3 sampai 3.9 itu Syahrul. Dona itu bab 4. Kemudian Rido bab 5. Naufal 6.1 sampai 6.2. Kemudian 6.3 sampai 6.4 itu adalah Arif. Bab 7 itu Hafiz. Bab 8 itu Hanifan. Bab 9 itu Evan. Tentang pakai apa nih? PCA dan penggunaan teknik multivariat lainnya. Kemudian Sherin itu bab 10 outlier. Kemudian Desika bab 11, Tegar bab 12, Teguh bab 13, Ceren ini bab 14.1 sampai 14.3, kemudian Cutiara 14.4 sampai bab 14.7 karena bab 14-nya agak berat nih Ananda ya. Oke, ini yang terakhir ini yang benarnya ya, relatan Ibu terakhir yang pembagian tugas yang benarnya. Mungkin itu saja untuk materi dan tugas terkait PCA. Selamat mengerjakan tugas dan semoga kita bisa offline di hari Senin. Kalau nggak bisa nanti buka kabari apa kita jadinya Zoom. Mungkin demikian, Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.